Kejahatan sudah dimulai sejak Mahkamah Konstitusi menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dari situ kejahatan dimulai. Dan itu kejahatan dari dinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Rizwan Arif dari Forum News Network. Forum Akal Sehat hari ini, Sabtu 6 Januari 2024, menggelar sebuah diskusi dengan tema pemilu damai di era post-truth, post-demokrasi, demokrasi generasi apatis. Diskusi yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat itu mayoritas dihadiri oleh generasi Z. Ini generasi yang selama ini digambarkan ya maunya happy-happy saja, nggak suka dengan hal-hal yang bersifat serius. Tapi kali ini saya agak terkejut, bukan hanya agak, sangat terkejut karena ini forum diskusi yang mayoritas dihadiri oleh generasi Z ini bukan diskusi gratis. Ini mereka ini harus membayar ya untuk hadir sini, mereka harus kontribusi. Dan padahal ini topiknya topik yang berat kalau kita lihat dari pembicara yang hadir, ada Bung Rocky Gerung, ada Guru Gembul. Nah ini tokoh yang terakhir ini, Guru Gembul ini unik sekali nih kan, kalau channel YouTube-nya itu walaupun topik-topiknya berat juga, tapi banyak sekali yang penggemarnya itu ya. Dan juga Rosihan Fahmi ya, salah satu pembicaranya ini, dia menyebut dirinya sebagai filosof jalanan gitu, dan dimoderatori oleh Diki Ahmad. Kali ini saya ajak Anda untuk menyimak pemaparan dari dua orang pembicara, yakni Bung Rocky Gerung dan Guru Gembul. Di belakang layar, Pak Rocky bilang, saya nggak akan bahas sesuai dengan tema. Mau bikin pemberontakan. Ya karena ngomong seperti itu, maka saya harus mengambil alih tanggung jawab itu untuk menyampaikan sesuai tema, biar panitianya tidak disomasi. Jadi yang dimaksud dengan post-truth itu sebenarnya adalah bahasa orang-orang posmo yang menyebutkan bahwa ada sebuah fenomena, ada sebuah kondisi di mana informasi datang terlalu banyak, mengalir terlalu banyak, bisa diakses begitu mudahnya, sampai bahkan kita tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Dan karena itu, maka itu membingungkan orang-orang. Jadi sekarang misalkan kita pengen tahu profil tentang Pak Diki Ahmad misalkan. Yang menceritakan keburukan-keburukannya itu banyak. Yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikannya itu juga banyak. Sehingga keputusan kita untuk menentukan bahwa dia adalah orang yang baik atau orang yang jahat itu ditentukan oleh tendensi dan ego pribadi, oleh subjektivitas. Makanya ini adalah sebuah ancaman buat nilai-nilai akademik dan nilai-nilai ilmiah. Karena ketika kita mengukur bahwa seseorang ini baik atau buruk, mengukur bahwa sebuah fenomena ini baik atau buruk dan sebagainya, itu kita tidak akan mendapatkan referensi yang memadai. Karena referensi yang paling buruk sekalipun, yang hoax sekalipun, itu bisa kita akses. Jadi kita akhirnya terperangkap pada bubble-bubble yang ditentukan oleh orang-orang yang mampu merekayasa massa. Jadi ini zaman post-truth, ini zaman sekarang seperti itu. Jadi ada orang yang membenci saya, bukan gara-gara dia tidak sesuai dengan pendapat saya, tapi gara-gara dia tidak suka sama saya. Ada banyak cerita-cerita seperti itu gitu. Dan ini berbahayakah? Ini sangat berbahaya karena pada akhirnya kita sekarang tidak bisa menemukan mana itu realitas. Gitu. Jadi hyper realitas. Jadi misalkan sebagai contoh yang paling sederhana beginilah. Pak Rocky Gerung, ini contoh aja lah ya. Pak Rocky Gerung itu adalah orang yang sangat kita kenal sebagai oposisi terhadap pemerintah. Oposisi terhadap rezim, dalam hal ini adalah oposisi terhadap Jokowi 9 tahun ke belakang ini. Kita anggap seperti itu. Tapi mungkinkah sebenarnya tidak seperti itu? Mungkinkah Pak Rocky itu sebenarnya adalah teman dekat Pak Joko? Yang mereka bikin sebuah, ini cerita liar aja ya. Mungkin aja dia itu adalah teman dekat yang ngobrol-ngobrol, bikin konspirasi gimana caranya agar Pak Jokowi bisa melanggengkan kekuasaan bahkan setelah 10 tahun menjabat. Mungkinkah begitu? Kita mulai dari simulasi liar, simulasi kecil-kecilan.
Pak Jokowi itu elektabilitasnya selalu tinggi. Dan setelah terpilih 2 periode, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu selalu di atas 60%. Tapi tidak pernah tembus 70%. 60% aja terus. Nah, ketika akhirnya Pak Jokowi berpikir, saya pengen jadi presiden 3 periode. Diajukan kepada massa, wacana itu disebarkan. Banyak yang nolak, waduh saya tidak bisa 3 periode. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ngobrol sama temennya, namanya Rocky. Ngobrol, ini simulasi aja ya. Ngobrol sama Pak Rocky. Ayo kita bikin sebuah konspirasi. Lalu apa? Di sebuah panggung yang besar, Pak Rocky mengatakan, Jokowi itu adalah baj. Tut. Yang seperti itu. Lalu akhirnya apa? Terjadi kontroversi besar di situ. Lalu Pak Joko diwawancara. Kemudian dia mengatakan, ya saya emang gak apa-apalah, saya gak akan nuntut, gak akan apa-apa, yang penting saya kerja aja. Pernyataan itu walaupun sangat tidak retoris, tapi meredakan situasi. Dan orang-orang kemudian berpikir, wah Pak Joko itu adalah orang yang berjiwa besar, tidak mau menuntut, tidak mau apa. Dan sejak saat itu, rasa puas masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba naik. Bukan soal kinerjanya, soal kata-katanya itu. Karena post-truth itu adalah soal tendensi, soal ego. Bukan melihat data, capaian seperti apa, tapi lihat sikapnya, oh ternyata seperti itu. Maka sejak saat itu, tingkat kepuasan Pak Jokowi itu naik. Luar biasa, hampir 80% sekarang. Dan ketika hampir 80%, apa yang terjadi? Partai-partai politik yang oportunis itu kemudian melihat kesempatan. Wah, kalau pemerintahan Pak Jokowi ini dihargai oleh masyarakat sampai hampir 80%, dan itu hampir tidak pernah ada dalam sejarah, maka semuanya berlomba-lomba untuk mengaitkan profil partai politiknya dengan figur Pak Joko. Golkar tiba-tiba naikin anaknya Pak Joko. Jadi bakal calon wakil presiden. PSI langsung menggait Kaesang, anaknya yang lain. 2 hari langsung diangkat jadi ketua umum. Lalu di mana-mana terpampang nyata di situ spanduk-spanduk bahwa tegak berdiri bersama Jokowi. Gambarnya Kaesang. Lalu siapa lagi? Pak Ganjar. Pak Ganjar maksa banget, kami adalah pelanjut dari Jokowi. Karena kami adalah orang-orang yang sama dengan Jokowi. Jadi semuanya dihubungkan dengan Jokowi. Jadi kalau Gibran sekarang naik secara kontroversial menjadi wakil presiden, kalau misalkan PSI terguncang oleh kontroversi gara-gara anak baru yang tiba-tiba menjabat, itu gara-gara Pak Rocky Gerung. Benar gak seperti itu? Benar gak seperti itu? Sebenarnya saya pengen sampaikan, walaupun simulasi seperti itu masuk akal, tapi data yang saya sebutkan itu hoax. Barusan saya jelaskan data-data 60, 80 apa segala rupa, itu bohongan. Gak pernah ada kenaikan sejak omongan itu langsung naik jadi 80, enggak. Tapi saya mudah mengajak orang lain untuk bertepuk tangan, saya mudah mengajak orang lain untuk, oh gitu ya, walaupun dengan data-data palsu sekalipun. Itulah post-truth. Jadi saya mau ngebohong, mau kayak gimana, ketika saya sudah didengarkan, ketika saya memonopoli pembicaraan di sini, yang lain semuanya diam, saya menjadi pembicara tunggal di sini, maka banyak sekali orang-orang yang mudah terkesima bahwa, oh iya ya benar juga kayak gitu, jangan-jangan itu yang benar. Post-truth itu seperti itu. Ketika kita mudah terombang-ambing oleh realitas-realitas yang sebenarnya adalah rekayasa. Kalau misalkan kita kaitkan dengan ini dengan pemilu, ada sesuatu fenomena yang juga cukup unik. Misal gini, 5 tahun yang lalu ada seorang calon presiden yang maju ke depan dengan kata-kata yang penuh tekanan, penuh semangat, penuh ketegasan. Saya Prabowo Subianto. Dengan bahasa khas militer. 5 tahun kemudian, ganti jadi joget. Dan gemoy. Dan itu disampaikan kemana-mana. Kenapa bisa seperti itu? Kemungkinan karena tim suksesnya mengatakan bahwa sekarang sekitar 54% pemilih adalah anak-anak muda. Maka kita harus berbahasa dengan anak muda. Sehingga bahkan bapak-bapak yang paling senior pun sekalipun menjadi sangat muda pada waktu itu. Kan begitu. Demi apa?
Demi mendapatkan suara. Cuman masalahnya apa? Masalahnya adalah 5 tahun sebelumnya beliau menunjukkan karakteristik militer yang pekat. Sekarang berkebalikan. Jadi karakter yang sesungguhnya itu yang mana? Apakah karakter yang satu itu kebohongan atau dua-duanya memang salah? Dua-duanya memang bukan seperti itu. Tetapi apapun itu, masyarakat yang mudah direkayasa tidak akan ngerti perubahan ini. Bahwa perubahan ini memang sengaja diciptakan untuk memperoleh suara yang banyak. Jadi kalau misalkan karakternya saja bisa diubah-ubah sesuai dengan pikiran-pikiran tim sukses, apalagi visi misinya. Akhirnya apa? Kita tidak akan pernah tahu mana yang dia katakan sebagai kenyataan, mana yang dikatakan sebagai kebohongan. Karena bahkan gimmicknya pun berubah. Kan begitu. Itu era post-truth pada akhirnya menjadi seperti itu. Pada akhirnya juga kita juga mengetahui ada sebuah catatan yang sangat penting. Yang dulu bersumpah akan menyeret Pak Prabowo ke mahkamah meja hijau, itu adalah orang yang sekarang mendukungnya sebagai calon presiden. Orang-orang yang dulu mengatakan Pak Anies Baswedan itu sesat, kaum liberal, sekarang adalah para pendukungnya yang paling fanatik. Sekarang Pak Ganjar disupport, didorong, didukung oleh partai politik yang dulu menyisihkannya. Karena partai ini ingin mengangkat Ibu Puan. Sekarang mendorongnya habis-habisan. Jadi semuanya dalam era post-truth, semuanya bisa berubah. Kemarin yang menuntut Pak Rocky untuk minta maaf dan menyeretnya ke pengadilan, PDIP, itu sekarang menarik pernyataannya dan kemudian mengatakan, kayaknya pernyataan Pak Rocky soal budget itu beneran. Jadi agak berpihak sekarang. Nah jadi dengan realitas politik yang seperti ini, bisakah kita mengetahui fakta? Kan tidak bisa. Satu-satunya atau beberapa gelintir orang yang paling tahu fakta-fakta tentang calon presiden, itu adalah orang-orang terdekatnya. Dan orang-orang terdekatnya itu hanya sekitar puluhan orang. Orang yang bisa berhubungan secara intim, yang berdekatan, yang bisa ngopi bareng tanpa gimmick dengan Pak Anies, dengan Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo, itu adalah orang-orang terdekatnya yang jumlahnya puluhan. Mereka yang paling tahu. Jumlah yang pernah salaman mungkin ribuan, tapi yang benar-benar tidak tahu itu jumlahnya adalah 204 juta manusia. 204 juta manusia itu kemudian disuruh mencoblos berdasarkan data-data, narasi-narasi, wacana-wacana yang dihembuskan oleh media massa yang kita tidak pernah tahu kredibilitasnya dalam menyampaikan sebuah berita. Jadi ini post-truth itu seperti ini, kita sekarang akhirnya buta. Kita hanya mengetahui profil Pak Anies ketika media massa mewartakan itu. Kita mengetahui profil Pak Ganjar setelah tim kampanyenya berbicara soal itu. Kita berbicara tentang Pak Prabowo setelah orang-orang yang benci padanya menceritakan kejelekan-kejelekannya. Jadi baik dan buruk bukan ditentukan oleh kita sendiri. Tetapi otak kita telah direkayasa oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan mereka. Makanya kalau temanya itu adalah pemilu damai, mari kita damai. Kenapa? Kenapa kita harus damai dalam pemilu? Sebab ketika kita bertengkar pun kita tidak pernah tahu lawan kita siapa. Siapa lawan kita dalam dalam pemilu ini? Kita nggak ngerti. Karena itu mari kita damai. Jadi di dunia hiperrealitas seperti sekarang, post-truth seperti sekarang, adalah kedunguan ketika kita fanatik pada satu orang, satu pihak, satu partai, satu kelompok. Karena apa? Karena kita hanya tahu mereka dari katanya-katanya, dari data-data yang disuguhkan, yang kita tidak mampu untuk memverifikasi data itu. Gitu. Jadi sekarang kita pikirkan baik-baik ketika kita nanti mau pemilu, mau apa, kita sebenarnya tidak memiliki cukup data yang memadai untuk menentukan siapa. Jadi apa? Makanya yang tadi itu, satu-satunya jalan adalah yuk kita damai aja, kita pasrah aja. Saya pengen nendang sih sebenarnya. Tapi kita pasrah saja untuk memilih siapa. Gak usah nanti kita pasrah aja. Toh nanti sesudah pemilu beres, kita berhak juga untuk mengeluh dan menjelek-jelekan kan. Dan setiap keresahan-keresahan itu muncul ke publik, semakin besar kesempatan saya membuat video yang adsense-nya banyak. Oke, terima kasih.
Kamera mana kamera? Ya sebentar, memang ini Oke. lampu agak mendistorsi nih, kita nggak bisa lihat teman-teman semua. Oke. Kebenaran itu hanya ada di kamera. Dan itu yang dimanfaatkan maksimal oleh Jokowi. Tanpa kamera, dia seperti orang dari Jonggol. Ke Bandung, mampir ke Jonggol. Jangan jadi bajingan tolol. Poin itu ada di situ tuh. Saya ucapkan itu untuk membantu malaikat memahami apa yang terjadi di negeri ini. Karena pertanyaan tadi. Kebenaran itu adanya di kurikulum. Karena itu saya kejar ijazah saya. Karena kata bangsa ini hanya yang punya ijazah yang bisa mendapat makan gratis siang-siang. Itu yang namanya kebenaran. Jadi kita bicara tentang post-truth. Sesuatu yang diinspirasikan pada kita melalui kebohongan-kebohongan. Post-truth itu hari ini adalah kumpulan kebohongan. Ada baliho. Saya lihat tadi saya muter-muter Bandung. Tadi malam itu. Tiba-tiba itu hujan lebat, kabut. Tiba-tiba lampu mobil saya kesorot baliho tuh. Saya panik. Di bawah pohon, saya pikir genderuwo. Karena kita nggak bisa bedain. Mana makhluk yang disebut tadi Homo economicus, Homo rationale. Dan makhluk jadi-jadian di bawah pohon yang ada lambang partai. Gak bisa saya bedain. Karena itu sekarang saya mau jadi Homo ludens. Yaitu manusia, makhluk yang bermain-main itu. Kalau kita bayangkan bahwa pemilu ini akan damai. Bagaimana bisa damai kalau guru gembul masih ngoceh tentang ketidakberesan kurikulum. Itu yang menyebabkan pemilu mungkin damai tapi tidak bermutu. Karena yang akan memilih presiden, calon presiden, 80% hanya lulus 7 tahun. Itulah sumber yang akan jadi tempat orang beternak kedunguan. Pemilih kita itu 80% tidak lulus SMP. Gak akan ada yang bisa paham yang diuraikan oleh panelis itu. Jadi selama 9 tahun presiden beternak kedunguan. Dia tidak naikkan kecerdasan kita. Untuk bisa membedakan mana benar mana salah, harus punya ada standar kecerdasan. Sementara IQ kita sekarang tinggal 78. Jadi coba Anda bayangkan bahwa seluruh isu politik hari ini adalah isu yang memanfaatkan ketololan dan kemiskinan. Dasarnya di situ. Wacana yang dimunculkan damai satu putaran, itu adalah rekayasa post-truth. Yang dimaksudkan untuk membius pikiran publik. 80% ini yang tidak lulus SMP, mereka tidak akan datang ke gor seperti ini. Mereka akan tunggu di gang-gang untuk meminta serangan fajar. Dalam bentuk amplop. Nunggu di gang-gang untuk terima BLT itu. Karena itu Anda lihat Jokowi sampai tadi pagi masih muter ke semua gang di Indonesia. Jadwalnya itu dari gang ini ke gang itu bawa sendiri BLT. Lalu orang anggap bahwa itu bantuan presiden. Padahal itu adalah pajak saya. Tapi presiden klaim punya dia tuh. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau IQ kita itu ada di paling nggak setara Vietnam 105, Singapura 115. Jadi Jokowi berhenti dia sebagai kepala negara, lalu berupaya kembali menjadi politisi. Padahal dia udah lame duck. Mestinya dia nggak boleh bikin apa-apa lagi tuh. Anda bayangkan hari ini keadaan 9 tahun lalu diulangi oleh Jokowi. Masuk keluar gorong-gorong. Padahal itu yang menyebabkan bangsa ini tidak bisa berpikir kritis.
Debat, apa isi debatnya? Aturan KPU. Post-truth itu dibuat oleh KPU. Supaya debatnya itu debat hari ini menghina intelektual. Panelis itu tugasnya ngambil kertas di fishbowl itu. Gak boleh berpikir panelisnya. Mestinya panelisnya itu malaikat. Jadi kita di sini berupaya untuk masuk di dalam tema ini, pemilu damai. Saya inginkan pemilu rusuh. Supaya kita bisa bongkar persembunyian post-truth itu. Tapi kalau saya bilang rusuh, besok saya kena deli itu. Karena dianggap rusuh itu akan menyebabkan kekacauan dan akan terjadi seperti 98. Dibayangkan begitu. Direkayasa pikiran kita. Padahal faktanya hari ini, kira-kira 33% pemilih 2024 menyatakan diri undecided voters. Belum pernah dalam sejarah Republik ini ada 30%, kemarin Kompas bilang 27,8%, menurut kalkulasi saya udah 33% undecided voters. Mereka tidak mau menentukan pilihan hari ini. Entah jadi golput, entah datang untuk nusuk-nusuk doang, tapi merusak surat suara. Karena mereka tidak melihat ada janji kecerdasan yang mampu meyakinkan mereka bahwa ada harapan di masa depan. Itu soal kita tuh. Jadi potensi tidak damai itu udah mulai harusnya kita bayangkan dari sekarang. Kan kita bilang damai itu sebetulnya karena kita khawatir akan terjadi kekacauan. Dan saya menghitung akan terjadi kekacauan. Tinggal tunggu 1-2 kalimat dari Ibu Mega. Lalu PDI memulai proses impeachment di DPR. Kan logikanya begitu. Supaya Ganjar punya posisi itu. Kalau sekarang Ganjar kasihan gak punya posisi. Mau bela Jokowi, yang bela habis-habisan Prabowo. Anti Jokowi, yang anti habis-habisan mulai sekarang kelihatannya Anies tuh. Jadi Ganjar ada di mana sebagai pemain apa dia di situ. Logikanya begitu kan. Divisibility, keterbelahan itu mesti kita pastikan terjadi. Supaya ada duel. Yang ini pro perubahan, yang itu anti perubahan. Gampang aja. Jadi post-truth pada hari ini adalah kecepatan berpikir kita dikendalikan oleh kamera, dikendalikan oleh lembaga survei. Kalau saya balik ke situ, kamera ikut saya enggak tuh? Dia pasti ikut karena saya kebenaran. Paling gak kejujuran. Tiba-tiba orang merasa bahwa PDIP sekarang pro-demokrasi. Karena mereka mencabut tuntutan pada saya. Yang saya bilang Jokowi bajingan tolol. PDIP nyadar akhirnya. Mending telat daripada dungu. Tetapi kalau kita bongkar fondasinya. Kenapa baru sekarang dicabut? Karena PDIP bersaing dengan Jokowi. Jadi bukan karena dia paham demokrasi maka dia cabut tuntutan itu. Tapi bagi saya oke lah. Karena itu soal pragmatis aja. Tapi bagi kita masyarakat sipil yang ada di Bandung terutama. Yang tumbuh di dalam tradisi untuk mengingat bahwa politik itu adalah narasi untuk memperjuangkan keadilan. Seperti yang diucapkan tanggal 30 Desember oleh Bung Karno di gedung Indonesia Menggugat. Dengan statistik yang lengkap di belakang kepala Bung Karno. Dia ucapkan bahwa eksploitasi itu terjadi karena kita memihak pada kapitalisme. Teori itu masih berlaku sampai sekarang. Yang diucapkan Bung Karno tahun 30 masih ada sampai sekarang. Yaitu disparitas. Sri Mulyani pamer bahwa dia dapat pajak 1.800 triliun. Pajak itu dikumpulkan dari 4 orang doang. Itu yang menyebabkan kita curiga. Jangan-jangan pajak 3 tahun ke depan udah digetok hari ini. Supaya terlihat secara statistik kita aman. Rasio pajak kita tidak meluas. Kenapa tiba-tiba pajaknya meningkat? Artinya dari 4 pemain utama itu dipajakin terus. Dan itu memperlihatkan bahwa yang diuntungkan dalam pertumbuhan ekonomi adalah sekelompok orang yang disebut oligarki. Karena itu kita mesti baca statistik secara lebih lengkap. Zaman SBY,
pendapatan per kapita kita naik 300%. Tapi GDP kita hari ini jauh di atas SBY. Iya, tentu saja. Karena ini negara besar bertambah GDP-nya. Tapi per kapita hanya naik 30% zaman Jokowi. Artinya turun 270%. SBY naikin 300%, 3 kali lipat. Jokowi hanya naikkan 30%. Sepertiga dari yang dibuat SBY. Naik apa turun itu? Ya turun. Kan dalilnya begitu kan. Anda lebih miskin dari zaman SBY. Tapi GNP kita gede, iya. Tetapi itu bukan datang dari aktivitas koperasi, aktivitas UKM yang didalilkan oleh konstitusi kita. Bahwa ekonomi kita diasuh oleh 3 kekuatan. 1 adalah korporasi. 2 adalah BUMN. 3 adalah koperasi. Tapi BUMN sekarang mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya nyari untung. Padahal BUMN tidak dirancang untuk nyari untung. BUMN itu adalah perusahaan negara untuk menservis rakyat. Koperasi adalah landasan berpikir kita tentang keadilan yang dibikin oleh Muhammad Hatta. Tapi sekarang koperasi nunggu CSR dari korporasi itu. Jadi sekali lagi, saya ingin agar supaya pembicaraan akademis itu ditumbuhkan di forum ini. Tentu kita nggak ingin forum itu di tempat gemoy-gemoy atau TikTok di situ di namanya dangdut-dangdut. Nah, forum ini akan kita asuh. Forum akal sehat. Supaya dia tumbuh sebagai harapan baru. Kalau saya tanya hari ini pada saudara-saudara, saya mau pilih siapa tuh? Tadi Pak Diki terangkan bahwa otak manusia itu didesain untuk bereaksi cepat terhadap ancaman. Karena itu kebenaran bisa disuplai melalui statistik. Dasar-dasar berpikir ini yang ada di Bandung. Karena Bandung ini adalah kota lautan pikiran. Dulu lautan api, sekarang lautan pikiran. Nah, sebetulnya kalau kita balik kira-kira 40 hari lagi, kita akan nyoblos. Pertanyaannya, cukup nggak informasi yang kita punyai untuk memilih di antara 3 itu? Saya debat di mana-mana dengan segala macam, menurut dia pengusaha, pembisnis segala macam. Mereka bilang nggak cukup informasinya. Kenapa? Karena yang ada adalah baliho. Padahal ini era digital. Orang bisa berdebat lewat sosial media. Nggak ada yang mau berdebat sosial media. Karena udah ada baliho tuh. Dan kita lihat kecenderungan baru bahwa masyarakat tadi yang saya sebut sebagai critical mass ini. Yang mengarah ke 30% undecided voters. Menunggu pikiran-pikiran semacam forum itu. Seperti ini yang disebut debat politik yang mesti di sini. Mestinya ada Anies, Gibran, Mahfud, Ganjar. Di forum ini. Bukan nunggu jadwal tanggal 7 besok buat debat lagi. Lalu pakai baju macam-macam di situ. Apa isinya? Nah, kita mau ambil konsekuensi terakhir, Pak. Seandainya ketegangan politik berlanjut. Jangan takut berpikir bahwa ketegangan politik ini tidak akan berlanjut. Akan berlanjut. Antara Jokowi dan Megawati. Anies sudah dianggap udahlah, nggak bakal dapat lalu. Karena udah diatur algoritmanya. 17% maksimal. Nggak mungkin Jokowi menginginkan orang yang akan menggantikan dia itu akan mempersoalkan dia di pengadilan. Dipilihnya Gibran itu sebetulnya adalah satu tindakan yang sangat cerdas dari Jokowi untuk menghindari Jokowi diancam hukuman. Hanya itu dasarnya. Jadi dia akan memenangkan terus soal-soal itu. Kemarin ketemu Prabowo di Menteng, lalu bikin semacam sinyal bahwa ya mendukung. Tapi mungkin juga ada hal yang menggelisahkan. Sehingga mesti bertemu 4 mata dengan Pak Prabowo. Jadi teman-teman di sini nanti kita akan diskusi. Tapi satu hal yang saya pastikan adalah bahwa kita tidak boleh berhenti untuk mempersoalkan sistem pemilu itu. Jadi kalau disebut pemilu itu gembira, enggak. Kita mesti mencurigai bahwa kejahatan sudah dimulai sejak Mahkamah Konstitusi menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dari situ kejahatan dimulai. Dan itu kejahatan dari dinasti? Bukan. Memang di Indonesia ada dinasti. Siapa dinasti?
Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang darahnya kotor. Pasti bukan dinasti itu. Jadi sekali lagi, manfaatkan forum ini. Terima kasih pada teman-teman di Bandung. Karena mau hari libur, berupaya masih menunggu keterangan akademis tentang keadaan politik. Bahkan Anda bayar datang ke sini untuk dengerin kegiatan semacam ini. Anda bayar sebagai hak warga negara untuk tahu kebenaran itu. Pada saat yang sama, di jalan-jalan, BLT dibagi secara gratis, habis-habisan. BLT itu penghinaan terhadap manusia. Karena orang akhirnya nggak mau bekerja, merasa 600.000 sebulan cukup. BLT itu ada bagian dari penghinaan terhadap harkat manusia. Apalagi kalau BLT itu dibagikan oleh presiden. BLT itu hak masyarakat miskin. Dia tunggu aja bulanan dibagi oleh ketua RT. Ngapain presiden mesti turun sampai ke RT itu? Itu namanya post-truth. Jadi teman-teman, maksimalkan akal sehat supaya kita bisa berharap bahwa jejak pikiran yang ditinggalkan oleh founding parents kita, terutama Bung Karno yang sambil pacaran dengan Ibu Inggit, tetap berpikir tentang masa depan Republik Indonesia. Demikian juga Ibu Inggit yang berupaya untuk bahkan membenahi kancing jas Bung Karno supaya kalau dia tampil di pengadilan, dia tampil sebagai seorang intelektual. Ibu Inggit asuh itu. Nah, kita lihat perbedaan. Bung Karno adalah presiden yang sampai sekarang diingat dunia. Dia adalah bekas presiden Republik Indonesia. Jokowi adalah presiden bekas. Bisa bedain bekas presiden dan presiden bekas. Masih presiden tapi udah bekas. Gak ada gunanya. Indonesia diingat duit tunggal. Wakil Presiden Muhammad Hatta yang paham tentang perdebatan ideologi global. Mampu mengucapkan Marxisme, mampu berpikir filosofis. Sampai sekarang bukunya Bung Hatta, Alam Pikiran Yunani, dicetak ulang. Karena itu adalah alat untuk membantu kita mengingat bahwa bangsa ini pernah terlibat dengan pikiran dunia. Dan Bung Hatta juga orang yang tidak tahu singkatan dari SGIE. Terima kasih.